Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam semuanya teman-teman, terutama kepada Bapak dosen. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2, yaitu dengan judul akuisisi dan validasi knowledge. Saya sendiri bernama Thorik Sibolo Kasim dengan NPM 2022 435 00793. Yang pertama ada definisi akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition adalah aktivitas pengumpulan, pembelajaran, dan pengolahan informasi dari sumber untuk disimpan dan dijadikan sebagai sebuah fondasi pengetahuan atau knowledge base. Proses ini berfungsi sebagai langkah pertama dalam pengembangan sistem pakar atau manajemen pengetahuan di dalam suatu organisasi. Lalu ada tujuan akuisisi knowledge. Yang pertama, mengumpulkan pengetahuan yang relevan dari pakar. Dan yang kedua, menyediakan dasar pengetahuan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tipe pengetahuan dalam basis pengetahuan. Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa ada 2 pecahan dari basis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan tentang pengetahuan dan hipotesa dan teori-teori. Dalam basis pengetahuan itu dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari fakta, proses, batasan-batasan, fakta tentang domain, fakta-fakta disjuntif, pengetahuan umum, lalu ada gambaran dan kepercayaan tingkah laku, lalu ada definisi tata bahasa dan objek hubungan, lalu heuristik dan aturan pemecahan masalah. Yang terakhir ada situasi khas. Sumber pengetahuannya terdiri dari banyak sumber, yaitu misalkan dari pakar, ada buku, film, dan peta, dan lain-lain. Lalu sumber pengetahuan ada juga yang terdokumentasi, ada juga yang tidak terdokumentasi, dan akuisisi dari database, dan akuisisi via internet. Selanjutnya ada sumber akuisisi knowledge. Yang pertama dari pakar atau expert, bisa melalui wawancara, observasi langsung, diskusi, dan konsultasi. Lalu ada dokumentasi bisa dari buku, jurnal, atau laporan penelitian. Lalu ada database atau data history. Yang pertama dari data perusahaan atau sistem informasi dan data operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kak Serly. Silakan Kak. Ada juga akuisisi pengetahuan. Berikut struktur identifikasi, konseptual, formalisasi, implementasi, dan pengujian. Berikut juga ada tabel-tabel untuk identifikasi ciri permasalahan dengan ditemukan konsep untuk menggambarkan pengetahuan, rancang struktur untuk mengorganisasikan pengetahuan, formalisasi aturan untuk menampung pengetahuan, dan ada juga validasi aturan yang mengorganisasikan pengetahuan. Ada juga kesulitan dalam akuisisi pengetahuan. Yang pertama, expressing to knowledge atau disebut mengekspresikan pengetahuan. Yang kedua, transfer to a machine atau sering disebut transfer ke sebuah mesin. Dan yang terakhir, struktur the knowledge atau sering disebut juga dengan penataan pengetahuan. Selanjutnya, ada juga metode akuisisi pengetahuan. Kita bisa lihat di sini tabel-tabel untuk metode akuisisi pengetahuannya. Dan yang terakhir, basis pengetahuan atau knowledge base. Yang pertama, penalaraan berbasis aturan atau rule based reasoning. Yang kedua, pengetahuan
representasikan dengan menggunakan aturan berbentuk IP-DEN. Selanjutnya, penalaran berbasis kasus case-based reasoning. Basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang, atau fakta yang ada. Validasi knowledge adalah proses mengevaluasi, memeriksa, dan memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh benar, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai konteks penggunaannya. Tujuan validasi knowledge itu ada 3, yaitu memastikan bahwa pengetahuan yang disimpan bebas dari kesalahan, menjamin bahwa sistem pakar menghasilkan solusi yang tepat, menguji konsistensi dan reliabilitas aturan pengetahuan. Di sini ada teknik validasi knowledge. Yang pertama, teknik. Di teknik ada 5. Pertama, review oleh pakar. Yang kedua, pengujian kasus. Ketiga, simulasi. Keempat, konsistensi logis. Kelima, ada evaluasi pengguna. Keterangannya untuk review oleh pakar itu yaitu konfirmasi pengetahuan kepada pakar terkait keakuratan data. Pengujian kasus, keterangannya menguji knowledge menggunakan contoh kasus nyata. Simulasi, menguji perilaku sistem dalam lingkungan terkontrol. Konsistensi logis, memastikan tidak ada aturan yang saling bertentangan. Evaluasi pengguna, feedback dari user untuk validitas hasil sistem. Di sini ada indikator validasi pengetahuan. Pertama, akurasi. Apakah hasil keputusan sesuai fakta? Kedua, konsistensi. Apakah aturan saling mendukung atau tidak bertentangan? Ketiga, ada relevansi. Apakah pengetahuan sesuai kebutuhan sistem? Yang keempat, reliabilitas. Apakah hasilnya stabil untuk kasus berbeda? Di sini ada hubungan akuisisi dan validasi. Akuisisi knowledge ada 3, yaitu mengumpulkan pengetahuan, mengubah tacit menjadi eksplisit. Ketiga, menyusun basis pengetahuan. Validasi knowledge, memastikan pengetahuan tersebut benar. Kedua, menguji kesesuaian pengetahuan. Ketiga, menjamin hasil sistem valid dan terpercaya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.